Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya bakal mengerjakan studi kasus tentang SQLite Android. Nah, SQLite Android itu adalah suatu aplikasi Android yang apa namanya? Dia itu sederhana. Nah, langsung saja kita masuk. Uh, di sini kita disuruh membuat aplikasi Android. Nah, sebelumnya kan kita kan membuat aplikasi Android itu kan melalui developer. Nah, di sini kita nggak melalui developer. Nah, langsung aja masuk. Nah, ini ada pertama contoh tampilan aplikasi artikel. Nah, yang pertama tuh ada tampilan halaman home. Nah, ada activity home-nya. Activity home-nya berbentuk seperti ini. Nah, di dalam activity home-nya ada good morning dan ada dua button. Yang pertama article list dan kedua itu create article. Nah, yang kedua itu tampilan halaman membuat artikel atau activity create article. Nah, create article itu di dalamnya terdapat title, artikel, dan outdoor. Nah, setelah kita isi semua, terus kita klik post. Nah, setelah kita klik post, maka setelah itu ada tampilan halaman daftar artikel, activity, artikel list. Nah, artikel list di sini terdapat 1, 2, 3 artikel. Nah, ini 1, 2, 3 ini terserah kita bisa membuatnya sampai 3 artikel. Terus yang keempat, ada tampilan halaman detail artikel. Nah, di situ ada tampilan artikel. Nah, misalnya kita klik tadi artikel ketiga, maka akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ketentuan activity aplikasi. Yang pertama itu activity home. Terdapat dua komponen button untuk pindah ke halaman activity, artikel list, dan create artikel. Nah, yang kedua itu activity create artikel. Terdapat tiga komponen juga. Nah, edit text untuk menuliskan judul artikel, isi artikel, dan penulis artikel. Terdapat komponen button untuk menyimpan artikel yang sudah diisi. Nah, yang ketiga itu activity article list. Terdapat komponen recycle view yang menampilkan daftar artikel yang sudah disimpan pada tabel. Jika salah satu item artikel ditekan, maka akan menampilkan halaman activity artikel detail. Nah, masuk yang keempat. Yang keempat itu activity artikel detail. Nah, activity artikel detail itu terdapat tiga komponen juga di text view yang menampilkan judul, penulis, dan isi artikel. Nah, masuk saja ketentuan fungsional aplikasi. Target pengerjaan video itu ada fitur create ke artikel, terus fitur artikel list, terus fitur artikel detail. Nah, yang ini nih contoh kode membuat tabel pada SQLite. Nah, ini contoh codingannya. Nah, terus fitur artikel menggunakan SQLite untuk menyimpan data artikel ke dalam tabel. Contoh kode menambah artikel menggunakan SQLite. Terus yang kedua, fitur artikel list. Gunakan recycle view untuk menampilkan daftar artikel yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Nah, contoh kode untuk membaca data artikel pada SQLite. Nah, ini contohnya, contoh codingannya untuk bisa membaca data artikel pada SQLite. Ketiga, fitur artikel detail. Menampilkan detail artikel yang ditekan pada daftar artikel. Contoh kode untuk membaca data artikel berdasarkan pilihan ID. Nah, di sini juga ada codingannya. Dah, langsung saja kita masuk ke Android-nya. Nah, kita sudah masuk ke codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu kita menjelaskan database helper di dalam database helper. Nah, yang kedua, jelaskan sistematika
Recycle view, list activity, sama list adapter. Nah, yang ketiga, jelaskan cara manggil helper di button list activity sama create activity. Nah, selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu menjelaskan database helper yang ada di database helper. Nah, kita masuk ke database helper yang pertama. Nah, di sini saya klik dulu ini. Nah, di sini keluar public class-nya yang database helper. Nah, yang pertama itu ada database name. Kita di sini menggunakan artikel.db. Terus ada tabel. Kita gunakan student underscore tabel. Yang ketiga itu ada database. Nah, kita database-nya menggunakan db1. Nah, selanjutnya di sini ada. Nah, jadi setelah tabel dibuat, ini ada atribut-atribut yang ada dalam tabel. Nah, pertama ada ID, ada title, artikel, dan author. Setelah itu lanjut ke konstruktor. Nah, di sini kita menggunakan super yang database-nya name dan nolnya database version. Nah, kita di sini database versionnya menggunakan db1. Nah, lanjut ke create table pertama kali. Nah, di sini ada on create SQLite database DB. Nah, kita di sini create table. Nah, seperti yang tadi, di dalam tabel tersebut terdapat title text, artikel, dan author integer. Nah, selanjutnya masuk ke ketika database version diubah menjadi lebih tinggi. Nah, di sini masuk ke table name. Nah, di situ kita tulis drop table if exists. Nah, setelah itu ketika database version diubah menjadi lebih rendah. Nah, tadi kan tinggi. Nah, sekarang kita ubah menjadi rendah. Nah, kalau diubah menjadi rendah, otomatis dia di downgrade. Nah, maka di sini kita buat downgrade. Terus kita letak integernya, ada old version sama new version, dan on upgrade old version sama new version. Nah, setelah itu metode untuk tambah data. Nah, di sini kita menggunakan public boolean insert data. Nah, public boolean insert data di sini kita mengisi dari call 2-nya. Jadi nggak dari call 1. Nah, call underscore 2 itu title, ketiga artikel, dan keempat author. Nah, di sini kita menggunakan table name. Setelah itu lanjut metode untuk mengambil data. Nah, di sini kita menggunakan get all data. Nah, get all data ini get read table database. Nah, di sini kita menggunakan this. Setelah itu kita tulis di sini select from student table. Nah, setelah itu kita masuk ke metode untuk merubah data. Nah, di sini adalah metode untuk merubah datanya. Nah, di sini kita lengkap memakai ada ID, title, artikel, dan author. Nah, yang terakhir itu adalah metode untuk menghapus data atau delete data. Nah, di sini kita memasukin return db.delete table name. Nah, jadi di sini setelah membuat database helper, kita buat menjelaskan sistematika tersebut. Nah, jadi di sini pertama, di sini kita memasukin database helpernya. Nah, di sini ada recycle view, article adapter, dan layout manager. Nah, di situ habis itu kita memasukin yang ini on create. Nah, di sini kita membuat activity list-nya. Nah, setelah itu lanjut ke ada database helper, recycle view. Nah, setelah itu ada artikel detail list. Nah, di situ di artikel detail list detail-detail apa aja yang ada di metodenya.
Setelah itu kita close, ada word close. Nah, di situ terdapat layout manager, artikel adapter, recycle view. Nah, tadi kita menjelaskan nomor 2, sistematika recycle view. Nah, tadi kita telah menjelaskan list activity yang nomor 2, sekarang kita artikel adapter. Nah, di artikel adapter ini pertama-tama kita import dulu. Nah, di sini udah saya import duluan. Selanjutnya kita ke bawah. Di sini kita menggunakan public class artikel adapter. Nah, artikel adapter itu bertujuan supaya dia menjadi systematic. Nah, di sini ada skillet database, data helper juga masuk kemari. Setelah itu dia menggunakan elastic holder. Setelah menggunakan elastic holder, di dalam elastic holder ini terdapat layout inflator. Pokoknya nah, langsung saja di sini ada public void on bin view holder. Nah, di sini terdapat metode-metodenya, ID-nya, titelnya, artikel, author. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, di sini kita melakukan run pada aplikasi tersebut. Kita tunggu saja sampai runnya siap. Nah, yang ketiga tadi melakukan run. Setelah kita melakukan run, maka aplikasi Android-nya akan muncul seperti ini tampilannya. Ada good morning-nya dan terdapat 2 button, yaitu article list sama create list. Nah, pertama kita tekan create list. Nah, di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama title, yang kedua artikel, yang ketiga author. Nah, kita isi aja sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya di sini saya isi Mister, artikelnya Arsenal. Nah, outdoornya Tesia, salah aja lah. Setelah itu kita klik close. Nah, terus kita tekan post. Nah, dia akan muncul sukses, tampilan sukses. Terus kita tekan article list. Nah, setelah kita tekan article list, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang ini, yang di atas ini sebelumnya sudah saya coba. Nah, ini yang baru kita buat. Kita klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, demikianlah, sampai situ aja pengerjaan aplikasi Android yang berjudul membuat SQLite. Nah, sampai situ saja. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.